Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Kita ketemu kembali di mata kuliah Politik Hukum, merupakan kelanjutan dari materi perkuliahan kita minggu yang lalu. Kita saat ini membicarakan tentang hierarki perundang-undangan yang digunakan di Indonesia saat ini. Setelah kita berbicara dengan apa sih politik dan hukum itu, politik selalu disertai dengan hukum. Ketika saat membuat perundang-undangan di negara kita, kita harus memperhatikan bagaimana susunan atau hierarki sistematika dari undang-undang atau perundang-undangan yang ada di negara Indonesia yang bersumber dari awal-awalnya dari TAP MPRS nomor 20 strip MPRS 1966. Sejak saat itu diawali dari Orde Baru, maka dibuatlah suatu tujuan Orde Baru itu ketika itu adalah mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Ini konsep awal dari Orde Baru. Maka peraturan perundang-undangan di Indonesia harus disusun sedemikian rupa supaya tidak ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka yang pertama sekali adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang garis miring Perpu, dilanjutkan dengan PP, kemudian Kepres, berikut peraturan pelaksanaan lainnya. Ini bisa meliputi dari surat keputusan dari gubernur, bisa surat keputusan dari bupati, begitu juga dengan wali kota, dan seterusnya sampai dengan ke bawah, dan biasanya peraturan daerah. Nah, kemudian di sisi lain di waktu yang berikutnya, ketetapan MPRS itu diganti menjadi ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000. Kita lihat di tata urutannya, diawali dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang, kemudian Perpu, disusul dengan PP sebagai aturan pelaksanaannya, dan kemudian keputusan Presiden terakhir dengan Perda, baik Perda provinsi maupun Perda kabupaten dan kota. Dalam politik hukum ternyata hierarki perundang-undangan itu dirubah menjadi ketetapan nomor 10 tahun 2004. Susunannya adalah sebagai berikut, berubah lagi dengan yang kita bicarakan tadi, tetapi tetap diawali dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang garis miring Perpu, kemudian PP, kemudian peraturan presiden, dan disusul dengan Perda. Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa ketetapan MPR tidak muncul lagi, sudah terhapus. Di situ letak sisi politik hukumnya, konfigurasinya ada di situ. Kemudian yang terakhir sekali di saat ini sudah berubah, bukan lagi hierarki perundang-undangan itu didasari dari ketetapan MPR, tetapi sudah undang-undang. Itu artinya sudah ada perubahan bahwa kewenangan MPR ketika itu sudah berada di bawah kewenangan rakyat secara langsung. Maka yang membuat
susunan atau hierarki perundang-undangan itu bukan lagi MPR, ketetapan MPR, tetapi sudah undang-undang yang diproduk oleh Presiden dan DPR. Sehingga di dalam pasal 7 itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka diawali tetap dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang Garis Miring Perpu, dilanjutkan dengan PP sebagai aturan pelaksanaannya, dan kemudian dilanjutkan lagi dengan peraturan presiden. Dari peraturan presiden ini bisa garis ke samping sebagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh para menteri-menterinya. Jadi bisa banyak permen-permen sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh presiden sebagai tugas dan kewenangannya di masing-masing bidangnya. Baru terakhir peraturan daerah yang diproduk oleh legislatif dan eksekutif. Jadi bisa kita lihat di situ bahwa perbedaan politik hukum dengan ilmu politik itu ternyata ada perbedaan, karena kita bisa definisikan ilmu politik atau politik itu adalah bermacam-macam kegiatan di suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan atau sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan yang merupakan bisa merupakan kebijakan-kebijakan. Sehingga konsep-konsep politik ilmu hukum itu adalah di dalamnya berintisari tentang negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kemudian kebijaksanaan atau polise maupun disebut dengan belay, kemudian pembagian atau distribution atau alokasi. Sehingga dapat kita lihat dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibuat oleh The Founding Fathers, ternyata ada perkembangan konfigurasinya setelah diamandemen 4 kali. Kalau di awal-awal konstitusi kita itu terdiri dari 3 bagian, yakni ada pembukaan, ada batang tubuh, dan pasal demi pasal penjelasannya. Nah sekarang setelah amandemen yang keempat itu sudah terdiri dari 2 bagian, yakni ada pembukaan dan batang tubuh. Kemudian pasal-pasal pun semakin banyak berkembang, tapi ingat, kita selalu ingat tidak ada pasal 38, tetap diakhiri dengan pasal 37. Tapi ada penambahan pasal-pasal berupa A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga berjumlah 73 pasal. Itu yang ada saat ini. Selanjutnya nanti bisa dilihat dalam PowerPoint yang sudah disajikan. Demikian pembahasan kita pada saat ini. Nanti kita akan lanjutkan pada waktu dan kesempatan yang lain. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.